Saat ini, generasi muda menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang kompleks dalam kehidupan. Ketergantungan teknologi, perubahan sosial, dan ketidakpastian ekonomi merupakan beberapa masalah yang mereka hadapi. Salah satu dampak dari permasalahan tersebut, semakin rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian, sehingga menurunnya SDM di sektor pertanian tidak sebanding dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan bahan pangan. Masalah regenerasi di sektor pertanian sudah dirasakan oleh Sancho Suarez Marquez, pemilik pertanian Timor Farm Nusantara, Nusa Tenggara Timur. Masalah regenerasi itu sebetulnya masalah yang paling dikhawatirkan oleh kita sebetulnya, Bang. Bukan cuma di teman-teman yang kemarin ikut pelatihan, di kita di sini pun kita sama. Makanya kita sudah mulai untuk menggagas bagaimana caranya supaya usaha ini dilakukan oleh petani-petani milenial. Artinya kita mengharapkan regenerasi itu tumbuh. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Timor Farm Nusantara membuka kesempatan bagi sekolah menengah kejuruan, jurusan pertanian yang ingin melakukan praktek kerja industri atau magang di lahan pertaniannya. Tujuannya, agar generasi muda memiliki kemauan tinggi dalam mengembangkan dan memiliki kompetensi di sektor pertanian, sehingga terciptanya regenerasi petani yang berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. 8 siswa kelas 12 dari SMK Negeri Harneno, jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura, mendapat kesempatan untuk praktek kerja industri atau magang selama 2 bulan di Timor Farm Nusantara. Siswa magang wajib mentaati peraturan yang dibuat Timor Farm Nusantara, antara lain, siswa harus tinggal selama 2 bulan di lahan pertanian Timor Farm Nusantara dan hanya diizinkan pulang 2 minggu sekali secara bergantian. Di sini karena banyak belajar, materi banyak di sini. Di sini juga banyak praktek tanaman banyak. Di sini belajar tentang pestisida, pembuatan pupuk. Semua di sini kan dari alam. Jadi pasti senang. Nelson, salah seorang manajer Timor Farm Nusantara, berharap dengan mengikuti aturan dari Timor Farm Nusantara tersebut, para siswa mengerti sistem dan metode yang akan digunakan untuk bertani, beternak, dan berkebun. Kenapa kami mau mereka tinggal di sini? Supaya mereka lebih tahu kebutuhan tanaman ini apa yang dia mau dibutuhkan. Contoh kecil pupuk, atau contoh kecil tanaman ini kalau pada saat malam hari hamanya ada tidak. Nah, itu yang kami mau supaya mereka tinggal di sini dan lebih paham. Selama magang di Timor Farm Nusantara, siswa mendapatkan 4 materi khusus divisi, antara lain divisi lab dan pupuk, divisi pembibitan, divisi lahan kering, dan divisi ternak. Kalau di sini materinya itu tentang semua sistem pertanian di sini. Itu contoh kecil, salah satunya itu dari divisi pembibitan. Nah, itu yang kita mau ajarkan di peserta SMK. Dan ada satunya itu bagian lahan kering. Nah, itu divisi lahan kering. Nanti untuk semua SMK itu kita ada 8 orang. Jadi setiap jadwal itu kita sudah terjadwalkan. Nah, jadi misalnya satu divisi itu ada 2 sampai 4 siswa yang setiap harinya rolling untuk praktek di divisi masing-masing itu. Selain materi teori, siswa magang juga dapat mempraktekkan langsung di lahan Timor Farm Nusantara, karena bahan, peralatan, dan fasilitas semua sudah tersedia. Kita untuk urus tanaman ini kan kita fokusnya ke tanaman. Jadi semua sarana penunjang ini hanya kita bikin supaya fokusnya tidak terganggu. Semua fasilitas yang kita siapkan untuk menunjang mereka punya konsentrasi belajarnya. Anak-anak SMK, anak mahasiswa yang mau bikin penelitian, ya kita siapkan tempat, siapkan sarana penunjang. Jadi mereka harus kita bikin konsentrasinya hanya untuk belajar. Itu. Pada waktu yang bersamaan, Timor Farm Nusantara sedang mengadakan pelatihan metode Nusantara.
Untuk para petani dari Jawa Tengah, pelatihan ini dimanfaatkan siswa magang untuk ikut serta dalam materi dan praktek pelatihan metode Nusantara. Kenapa kita libatkan mereka? Supaya apa yang materi-materi, apa yang divisi lain belum dikasih, akhirnya mereka bisa dapat di pelatihan Tani Nusantara. Siswa magang juga mendapatkan teori dan praktek 4 pilar metode Nusantara, dari cara pembuatan mikroba, pengembangbiakan mikoriza, hingga pembuatan pupuk dan pestisida Nusantara. 4 pilar metode Nusantara ini diharapkan dapat diterapkan di sekolah dan disosialisasikan oleh siswa di lingkungannya masing-masing. Bisa dapat pengalaman yang lebih, yang di sekolah nggak pernah dapat, semuanya dapat di sini. Kayak cara bikin pupuk, terus pengolahan lahan, banyak sih. Karena 4 pilar metode Nusantara menganut 3 prinsip, harus murah, harus mudah, dan harus sederhana dalam proses pembuatannya, sehingga bisa langsung diaplikasikan oleh berbagai kalangan masyarakat. Dengan memberikan kesempatan magang kepada siswa SMK Negeri Harneno, Timor Farm Nusantara turut mendorong generasi muda untuk ikut mengembangkan sektor pertanian berkelanjutan. Dengan menggunakan metode Nusantara, petani-petani muda diharapkan bisa menjadi generasi emas yang dapat mengembalikan metode pertanian alami kembali ke alam untuk masa depan, sehingga memberi kemakmuran kepada petani dan masyarakat Indonesia mendapatkan hak mereka akan makanan sehat.